saham-saham pilihan kali ini dari Mas Praska ataupun Pak Praska dengan MPMX direkomendasikan buy dengan support di 1995, dengan resistance di 1100, PTRO dengan support di 5925, resistance di 7000, kemudian Pegas dengan support di 1860 dengan resistance di 2300, BBTN dengan support di 1295 dan juga resistance di 1400. Seluruh saham di pagi hari ini direkomendasikan buy. Kita ke MPMX terlebih dahulu, Pak Praska silakan. Ya, baik. Jadi untuk MPMX sendiri secara kita review fundamental tentu saja memang sedikit mengalami penurunan ya di sepanjang 2025. Namun yang menjadi menarik adalah meskipun sedikit mengalami perlambatan ya secara laba bersih di 2025 ini, pendapatan laba usaha masih positif, dan juga yang menarik di sini adalah lebih ke dividend yield-nya ya, karena dari proyeksi dividen yield dengan asumsi sama dengan tahun lalu, itu MPMX memiliki potensi dividen yield sebesar 11%, artinya lumayan cukup atraktif ya. Jadi investor memiliki dua alternatif antara capital gain ya, sekitar gapnya juga sama kurang lebih 1.100 di tahun lalu, dan juga atau mengincar dividen yield-nya dengan harga saat ini sekitar mendapatkan di harga dengan sebesar angka 10, maksud saya 11% ya, 10-11% dengan asumsi dividen per share Rp120 per lembar. Itu untuk MPMX, dan untuk akumulasi MPMX bisa masuk di kisaran harga tadi ya 995 sampai 1005 dengan target 1100. Oke, term investasi untuk MPMX untuk term jangka pendek, menengah atau panjang, Pak Praska? Untuk menurut saya untuk jangka menengah ya, karena MPMX sendiri kan target secara historis kebiasaan bagi dividen itu di bulan Juni ya. Jadi mungkin sekarang bulan April, Mei, Juni berarti kita bicara jangka pendek menengah ya, seperti itu. Jadi menarik untuk jangka waktu tersebut. Baik, dari MPMX kita ke PTRO. Ya, baik. Kalau untuk PTRO sendiri juga yang atraktif adalah kinerjanya melesat ya di tahun 2025 ini, laba bersih naik 200% lebih ya, dan juga pendapatan tumbuh 30%. Jadi memang didorong oleh meskipun harga minyak turun, tapi aktivitasnya meningkat ya setelah tahun 2024 kemarin mengalami perlambatan di laba bersih ya. Dan PTRO sendiri di sini kita lihat menarik juga secara teknikal ya, karena mulai mengalami pembalikan arah jangka pendek ya. Dan mulai jadi akumulasi dana asing sekitar dari di minggu pertama dan kedua April ya, dan hari kemarin juga asing mulai kembali tercatat net buy seperti itu, dengan target akumulasi Petrosi itu di harga 5925 sampai 665, dan target kita terdekat di level 7.000 dulu ya, seperti itu. Baik, dari PTRO kita ke Pegas, Pak Praska silakan. Ya, untuk Pegas sendiri di sini memang harganya mengalami penurunan ya, karena untuk secara komoditas gas alam sendiri ini mengalami masih sifatnya melandai ya, di level $2 ya, $2,72 per MMBTU ya, seperti itu melandai, dan juga ini juga berdampak pada kinerja saham PGN ya, atau pada saham Pegas seperti itu, di mana secara laba bersih itu anjlok 34% turun year on year, namun secara pendapatan dalam usaha masih tetap positif. Dan Pegas ini juga cukup menarik secara dividen yield ya, sekitar 9%. Jadi menurut saya Pegas ini bisa dicermati dengan kisaran level di 1860 sampai di level 1930 ya, targetnya di level 2300. Baik, dari Pegas kita ke BBTN, silakan Pak Praska. Ya, untuk terakhir di BPTN sendiri, performa emiten ya di tahun 2025 juga rekap cukup bagus. BPTN itu mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan ya, maupun juga maksud saya pertumbuhan laba usaha dan juga laba bersih, meskipun pertumbuhan penjualan mengalami perlambatan ya. Jadi efektivitas dari efisiensi itu membuat margin BPTN meningkat, dan samping itu juga kalau kita lihat sini harga saham BPTN itu masih bergerak dalam tren menguat ya, tren bullish jangka menengah ya, dari posisi 22 Desember tahun lalu sampai harga saat ini sudah menyentuh mendekati support di area 1295, sehingga BPTN bisa dikoleksi untuk jangka pendek ya, di kisaran 1295 sampai 1340 area range buy-nya, dengan target pelepasan ya di jangka pendek di level 1400. Baik, yang menarik dari BBTN dibandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya, apakah hanya berdasarkan valuasi dan juga potensial upside aja, atau ada hal lain yang Anda lihat, Pak Praska? Ya, kalau BPTN itu yang pertama adalah secara performanya
cukup bagus ya dari sisi laba ya, melakukan efisiensinya. Yang kedua adalah harga sahamnya itu juga sudah mendekati level support, karena kalau yang lainnya kita bicara saham BNGA ya, Bank Niaga Tbk itu juga sama cukup bagus secara fundamental dan kinerja bagus, hanya saja sudah mengalami apresiasi, sudah tarik kencang ya, mendekati level resisten di level 1890-an. Jadi menurut saya masih cukup belum terlalu naik banyak itu seperti BBTN. Kalau yang lainnya BBNI, Bank Mandiri ini secara apa namanya fundamental ini kan memang mengalami tekanan ya di sepanjang 2025 ya, termasuk juga BBCA, dan harga sahamnya pun masih level melandai, sehingga untuk 3 saham Big Bang tersebut ya seperti BCA, BNI, Mandiri ini lebih disarankan mungkin kalau investor mau masuk lebih fokus untuk jangka panjang, karena secara jangka mungkin kita bicara 1 ke 2 tahun terakhir ini kan tekanan harga sahamnya dibangun juga oleh kinerja fundamental yang menurun, samping itu juga masalah MSCI di mana asing mendownsize ya sektor perbankan di kita, sehingga salah satu BBCA pun terkena hit yang cukup dalam seperti itu. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Prasetyo, itu tadi beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ada MPMX, kemudian juga PTRO, Pegas, dan juga BBTN dengan analisis dan juga support dan juga resistance tadi kita sudah sampaikan. Pertanyaan terakhir adalah terkait dengan IHSG yang kemudian tadi kalau kita lihat di pembukaan perdagangan C1 berada di zona merah. Bagaimana Anda memproyeksikan IHSG di perdagangan hari ini, support dan juga resistance-nya di berapa Pak Praska? Ya, untuk hari ini kita melihat pasar dagang Asia pun juga mayoritas melemah ya, seperti Hang Seng, kemudian Australia, dan namun ada yang menguat kayak Nikkei dan juga Shanghai, tapi Shanghai agak flat ya. Sehingga kita memperkirakan IHSG juga masih turut melemah ya, dengan kisaran di level 7527 sampai di level resisten di level 7593 ya. Jadi pergerakan range-nya masih cukup tipis untuk IHSG, dan potensi penguatan itu masih cukup terbatas, jadi tekanan masih cukup ada di hari ini seperti itu. Baik, oke. Pak Prasetyo, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Watch. Semoga analisis dan rekomendasi dari Anda dapat menjadi referensi pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya. Namun sekali lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sehat selalu Pak Praska, sampai jumpa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Watch. Matahari Department Store resmi berganti nama menjadi MDS Retailing. Ya, perubahan ini menandai langkah besar perusahaan dalam transformasi menuju retail multi konsep. Para pemegang saham PT Matahari Department Store Tbk resmi menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT MDS Retailing Tbk dalam RUU PSLB yang digelar pada 15 April 2026. Perubahan nama ini menandai babak baru transformasi bisnis perusahaan ke arah jaringan retail multi konsep. CEO MDS Retailing Monis Mansukani menegaskan, perubahan ini mencerminkan strategi perusahaan untuk bertumbuh melampaui format department store tunggal menjadi pengelola berbagai merek dan pengalaman belanja yang lebih relevan. Meski berubah di tingkat entitas, operasional gerai dan merek seperti Matahari tetap berjalan normal. Saat ini portofolio bisnis perusahaan terus berkembang, mulai dari Matahari Department Store, Suko, Zest, hingga Muku, serta berbagai merek eksklusif lainnya. Dengan lebih dari 140 gerai di hampir 80 kota, perusahaan menargetkan ekspansi jaringan retail yang lebih luas dan terintegrasi untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, PT Adikarya Persero Tbk membukukan nilai kontrak baru senilai 4,72 triliun rupiah hingga akhir kuartal 1 tahun ini. Realisasi tersebut tumbuh 131,5% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, proyek BUMN sebesar 22%, dan proyek swasta sebesar 2%. Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor engineering and construction sebesar 95%. Disusul kontribusi dari lini bisnis properti, manufaktur, serta investasi dan konsesi. Corporate Secretary PT Adikarya Persero Tbk, Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional. Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Pemirsa, PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan. Ya, raihan kinerja tersebut ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 505,6 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan yang tercatat sebesar 5,3 triliun rupiah, meningkat 7,4% year on year. Kinerja ini ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. Adapun momentum lebaran pada Maret 2026 turut mendorong peningkatan aktivitas servis dan penggantian komponen kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sehingga berdampak positif terhadap penjualan di jaringan distribusi perseroan. Kedepan, perseroan berencana menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan portofolio produk, ekspansi jaringan distribusi, serta pengembangan pasar domestik dan ekspor, termasuk memperluas peran dalam ekosistem kendaraan listrik nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten pelayaran PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS optimistis menjaga pertumbuhan bisnis tahun 2026. Perusahaan mengandalkan peningkatan permintaan kapal offshore seiring pemulihan industri migas global. PT Wintermar Offshore Marine Tbk melihat adanya peningkatan permintaan kapal penunjang lepas pantai atau offshore support vessel. Seiring aktivitas industri minyak dan gas yang mulai menguat di awal 2026. Kondisi ini menjadi pendorong utama kinerja perusahaan. WINS menargetkan tingkat utilasi armada mencapai sekitar 70% pada tahun ini, dengan strategi efisiensi dan peningkatan kontrak sewa kapal. Peningkatan utilisasi menjadi kunci untuk menjaga pendapatan dan profitabilitas. Selain peningkatan permintaan, perusahaan juga diuntungkan dari kenaikan tarif sewa kapal yang dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan kapal di pasar global. Kondisi ini memberikan potensi peningkatan margin bagi perusahaan. Untuk memperkuat bisnis, WINS juga melakukan ekspansi ke pasar luar negeri, salah satunya melalui pembentukan perusahaan patungan di Malaysia. Langkah ini memberikan akses ke pasar baru dan meningkatkan daya saing. Perusahaan juga mulai mengembangkan solusi digital dalam operasional pelayaran untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Strategi ini menjadi bagian dari transformasi bisnis jangka panjang. Bisnis utama WINS sangat terkait dengan aktivitas industri minyak dan gas, terutama untuk layanan transportasi dan logistik di lepas pantai. Pemulihan sektor ini menjadi katalis penting bagi kinerja. Meski prospek positif, perusahaan tetap mewaspadai risiko seperti fluktuasi harga minyak dan ketidakpastian global. Faktor ini dapat mempengaruhi permintaan kapal offshore. WINS menekankan pentingnya efisiensi operasional dan pengelolaan armada untuk menjaga kinerja di tengah fluktuasi pasar. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas bisnis. Dengan meningkatnya permintaan dan strategi ekspansi, WINS optimis dapat memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel.